Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Baik ya? Oke, terima kasih. Ibu-ibu, hari ini ibu-ibu bertemu kembali dengan pendamping PKH yang selalu mengadakan pertemuan kelompok bulanan, yaitu P2K2, karena pertemuan ini merupakan kewajiban kita semuanya, kewajiban ibu-ibu dan juga kewajiban saya sebagai pendamping. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang hal-hal yang berkenaan dengan masalah kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan. Ibu-ibu semuanya saya tanya dulu ya, ibu-ibu yang hadir pagi hari ini apakah punya anak semuanya? Oke, punya semuanya, berarti bagus. Dan itu saya acungi jempol, karena ada sebagian orang itu ibu-ibu yang tidak punya anak. Nah, ibu-ibu beruntung karena punya anak. Baik, sebelum kita membahas atau memulai perbincangan dengan tema kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan, ibu-ibu, saya ingatkan dulu pada pelajaran sebelumnya. Saya tanya ibu-ibu, apakah yang dipelajari pada pelajaran sebelumnya itu ibu-ibu sudah lakukan apa tidak? Sudah. Ibu sampean Bu, apa sudah melakukan apa tidak? Sudah. Ibu sudah melakukan apa tidak? Oh sudah, tetapi banyak tantangannya. Oke, nggak apa-apa. Tetapi yang penting itu dilaksanakan ibu-ibu. Ketika kita melaksanakan suatu ilmu ibu-ibu, maka kita yang jelas akan banyak tantangan dan rintangannya. Tetapi ibu harus tetap semangat dan harus tetap mencoba. Dan insya Allah saya yakin akhirnya ibu-ibu itu akan bisa melakukannya. Nah, pada pelajaran yang lalu saya ulas sedikit, ibu-ibu telah belajar tentang bagaimana pentingnya menyusui anak itu dari usia 0 sampai 12 bulan. Sampai usia 2 tahun maksud saya. Jadi bayi itu diberi ASI atau susu ibu dari usia 0 sampai usia 2 tahun. Nah, kemudian ibu-ibu, ketika bayi masih berusia 0 sampai 6 bulan, maka ibu-ibu hanya boleh memberikan ASI saja kepada bayi. Jadi tidak boleh diberi pisang, tidak boleh diberi bubur, tidak boleh diberi makanan yang lain. Yang bagus adalah ketika bayi belum usia atau belum genap usia 6 bulan, hanya diberi air susu ibu saja. Nah, kemudian ibu-ibu juga harus tahu ketika ibu menyusui itu harus makan makanan yang bergizi, gizi seimbang, karbohidrat, protein, kemudian ya macam-macam lah yang sekiranya itu membuat ibu sehat kepada ibu sendiri dan juga kepada bayi yang dikandungnya. Baik. Nah, kemudian ibu-ibu semuanya, saya akan melanjutkan pertemuan ini dengan pertanyaan kepada ibu-ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Ibu-ibu tadi kan katanya mengatakan punya anak semuanya. Nah, ibu-ibu, anaknya ibu-ibu pernah mengalami penyakit atau tidak? Pernah ya? Ibu pernah mengalami penyakit anaknya? Pernah? Oke. Sampean Bu pernah anaknya mengalami penyakit? Pernah juga. Sampean Bu, anaknya pernah mengalami penyakit? Pernah juga. Baik. Berarti hampir semua orang tua atau bahkan semua orang tua yang punya anak pasti anaknya pernah mengalami penyakit. Penyakit apa yang pernah anak ibu alami? Diare? Oke. Sampean Bu apa penyakit yang pernah dialaminya? Demam. Oke. Kemudian ibu apa anaknya yang pernah dialami? Gatal-gatal. Oke. Itu semuanya adalah bagian dari penyakit yang akan datang kepada anak siapapun, entah itu anak petani, anak dokter, anak orang kaya, anak orang miskin, penyakit itu akan pasti datang. Nah, di dalam pembahasan kali ini, ibu-ibu akan belajar bagaimana macam-macam penyakit itu, apa yang dikatakan penyakit diare, bagaimana cara mencegahnya, bagaimana cara menanggulanginya, itu akan belajar di sesi ini ibu-ibu. Kemudian ibu-ibu juga akan belajar
bagaimana agar penyakit itu tidak mudah datang kepada anak ibu, kepada ibu sendiri, atau kepada semua anggota yang ada di dalam keluarga ibu-ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Ibu-ibu siap ya mengikuti materi ini ya? Siap ya? Oke, siap. Harus semangat. Nah, di sini sudah disiapkan flipchart ibu-ibu. Flipchart untuk belajar tentang macam-macam penyakit tersebut, dan di sini ibu-ibu akan lebih detail di sesi selanjutnya. Di langkah berikutnya akan belajar tentang bagaimana mengenal macam-macam penyakit diare, demam, kemudian penyakit-penyakit cacingan, dan cara pencegahannya akan belajar di sini. Saya karena hanya bertugas untuk mengantarkan sesi ini, cukup sampai di sini. Akhirnya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.